Suatu ketika hiduplah seorang janda miskin, dan dia memiliki seorang putra, Jack, dan seekor sapi, Belianka. Sapi memberi susu setiap pagi, dan ibu serta putranya menjualnya di pasar, dan begitulah cara mereka hidup. Tapi pernah Belianka tidak memberi susu, dan mereka tidak punya makanan. Ibu memutuskan untuk menjual sapi itu dan membuka toko dengan hasil penjualannya. Jack mengambil kendali di tangannya dan membawa sapi itu ke pasar. Tidak lama setelah dia tiba, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang luar biasa. Dia bilang dia ingin menukar sapi Jack dengan kacang. Dan dengan kata-kata ini dia mengeluarkan segenggam kacang aneh dari sakunya. Orang tua itu berkata kacang ini ajaib. Mereka perlu ditanam pada malam hari, dan pada pagi hari mereka akan tumbuh sampai ke langit. Jack menjadi sangat tertarik dan setuju. Anak laki-laki itu pulang lebih awal. Ibu sangat marah karena dia memberi sapi perah di seluruh daerah itu untuk segenggam kacang yang tidak enak. Tapi Jack ingat kata-kata lelaki tua itu, dan memutuskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan menanam kacang di halaman. Dia naik ke lotengnya, sedih, dan tertidur. Di pagi hari, Jack bangun dan melihat sesuatu seperti pohon besar di halaman. Dan ternyata, buncisnya bertunas, dan batangnya yang besar terus tumbuh ke atas hingga tumbuh sampai ke langit. Jack melompat ke batang dan memanjat seperti tangga. Dia memanjat dan memanjat dan memanjat dan memanjat, sampai akhirnya dia mencapai langit. Di sana dia melihat jalan yang panjang dan lebar yang membawanya ke sebuah kastil besar. Jack pergi ke gerbangnya dan mengetuk. Gerbang terbuka, dan seorang wanita jangkung berdiri di ambang pintu. Dengan gagap ketakutan, anak laki-laki itu meminta sesuatu untuk sarapan. Raksasa wanita itu membiarkannya masuk, tetapi memperingatkannya untuk tidak menarik perhatian suaminya, karena dia kanibal. Dia membawa Jack ke dapur. Tetapi sebelum dia sempat makan setengah dari sarapannya, tiba-tiba seluruh rumah terguncang karena langkah seseorang. Anak laki-laki itu tidak terkejut, dan langsung melompat ke dalam tungku. Dan pada saat itu juga kanibal memasuki ruangan. Yah, dia sebesar gunung. Kanibal mengeluarkan 2 kantong emas dari peti besar dan duduk untuk menghitung koin. Dia menghitung dan menghitung, akhirnya mulai mengangguk dan mulai mendengkur. Kemudian Jack perlahan keluar dari oven, merangkak melewati kanibal, mengambil 1 kantong emas dan bergegas ke batang kacang. Dia melempar karung itu ke bawah, dan dia mulai menuruni batangnya semakin rendah, sampai akhirnya dia menemukan dirinya di rumahnya. Jack memberitahu ibunya semua yang terjadi padanya, dan menyerahkan sekantong emas padanya. Mereka mulai hidup dari uang yang ada di kantong. Namun akhirnya karung itu kosong, dan Jack memutuskan untuk mencoba peruntungannya sekali lagi di puncak pohon kacang. Suatu pagi yang cerah, dia bangun pagi dan memanjat pohon kacang. Istri pemakan pria itu berdiri di ambang kastil besar. Dia berkata bahwa dia tidak akan mengizinkannya masuk, karena terakhir kali suaminya kehilangan sekantong emas. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa kasihan pada bocah malang itu, dan membiarkannya masuk ke kastil. Tiba-tiba langkah kaki raksasa terdengar, dan Jack kembali bersembunyi di tungku. Kanibal masuk dan menyuruh istrinya untuk membawa ayam betina yang bertelur emas. Raksasa wanita membawanya, dan Ogre memerintahkan ayam untuk bertelur, dan dia meletakkan telur emas. Raksasa yang senang itu mulai mengangguk dan mendengkur. Kemudian Jack keluar dari oven, mengambil ayam emas dan bergegas ke pohon kacang. Anak laki-laki itu kembali ke rumah. Dia menunjukkan kepada ibunya seekor ayam yang enak, dan mereka mulai hidup menjual telur emas. Tetapi segera bagi Jack, tampaknya ini tidak cukup. Dan ia kembali memutuskan untuk mencoba peruntungannya di pucuk buncis. Kali ini bocah itu naik ke kastil melalui jendela. Dia melompat ke kuali tembaga dan bersembunyi. Kanibal dan istrinya memasuki ruangan. Raksasa itu mencium bau bocah itu, dan mereka bergegas mencarinya di dalam oven. Tapi dia tidak ada di sana. Mereka mencari setiap sudut dan celah, tetapi mereka tidak berpikir untuk melihat ke dalam kuali tembaga. Putus asa untuk mencari, Ogre memerintahkan istrinya untuk membawa harpa emas dan meletakkannya di atas meja. Kanibal mendengkur karena suaranya yang indah. Kemudian Jack diam-diam keluar dari kuali, meraih harpa emas dan bergegas ke pintu. Tapi harpa bermain dengan keras dan membangunkan kanibal. Jack berlari cepat, melompat ke pohon kacang, dan raksasa itu mengejar.
Jack pergi ke rumahnya, dan berteriak kepada ibunya untuk membawa kapak. Sang ibu berlari keluar dengan kapak di tangannya, anak laki-laki itu mengambil kapak dan mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu merasakan batangnya berayun dengan keras dan berhenti. Kemudian Jack memukul lagi dengan kapak dan memotong pohon kacang. Itu bergoyang dan roboh, dan ogre itu jatuh ke tanah dan jatuh. Sejak hari itu, Jack dan ibunya tidak pernah mengenal kemiskinan lagi. Tetapi anak laki-laki itu sangat menyesal karena keserakahan mereka hampir membayar dengan nyawa mereka. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mencuri lagi dan akan bekerja keras untuk kebaikan keluarga. Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindle, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan.
Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya.